Bagaimana seorang pemimpin ini bisa bermimpi? Ngene wae ora cukup, gini aja tidak cukup, harus berkembang. Saya punya mimpi apa terhadap usaha ini, usaha gemilang ini? Target perusahaan, target departemen, target individu, ya. Halo Smart People, jumpa lagi di channel The Entrepreneur Show. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sharing bagaimana membangun tim yang unggul. Bagaimana membangun tim supaya tim ini bisa menghasilkan profit buat perusahaan Anda. Nah, saya akan berbagi, tapi jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini menyebarkan virus entrepreneur ke seluruh dunia. Smart People, di dalam bisnis tentunya usaha ini bisa maju, bisa berkembang tergantung pengusahanya, tergantung pimpinan dari perusahaan ini. Bagaimana seorang pemimpin ini bisa melihat visi ke depan, bisa melihat potensi pasar di depan. Bagaimana seorang pemimpin ini bisa bermimpi, perusahaan ini bisa dikembangkan sebesar apa, bisa di scale up sebesar apa, tergantung dari si ownernya, si pengusahanya. Kalau pengusahanya dia optimis, dia akan mencoba bagaimana usaha ini bisa maju, bisa berkembang. Tapi kalau pengusahanya dia pesimis, ya tentunya usaha ini ya gitu-gitu aja, tidak bisa berkembang. Apalagi kalau punya tagline alon-alon waton kelakon. Wah, ya susah untuk maju. Ya gini aja udah cukup. Ya susah. Tapi kalau seorang pengusaha dia punya mindset ngene wae ora cukup, gini aja tidak cukup, harus berkembang karena dia diberikan tanggung jawab untuk bisa mengembangkan usaha ini sehingga usaha ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pengusahanya harus punya rencana. Nah, ketika saya membangun usaha ini selama 14 tahun dengan hampir ribuan karyawan, ya dimulai dari saya. Saya punya mimpi apa ini? Saya punya angan-angan apa? Itu saya terjemahkan dalam tulisan. Saya sebut sebagai kebijakan umum direksi. Saya sebut sebagai KUD. Di KUD ini saya bermimpi nih. Ya, saya punya mimpi apa terhadap usaha ini, usaha gemilang ini, brand usaha saya ini. Ya, saya tulis di situ. Omsetnya mau sebesar apa, cabangnya mau berapa banyak, target karyawan ada berapa, layanannya akan dikembangkan seperti apa, ya. Lalu kita punya tantangan apa ke depan. Lalu kita punya hambatan apa di depan, kita punya opportunity apa di depan, ya kita punya ancaman apa di depan. Bagaimana mengenai pasar saat ini, bagaimana era globalisasi sekarang, bagaimana di era industri 4.0 ini bagaimana. Itu saya tuliskan. Ya, dari KUD ini ya saya berikan kepada seluruh manajer. Ya, nah dari KUD ini saya sebagai seorang pimpinan menetapkan target perusahaan. Saya menetapkan angka, saya menetapkan apa yang ingin dicapai. Nah, dengan target ini,
tim kita akan tahu nih apa yang akan dicapai. Ya, jadi yang pertama adalah ketika kita ingin membangun suatu tim yang unggul, si pengusaha harus menentukan target perusahaan. Apa yang ingin dicapai harus tertulis, ya, tertulis, terdokumentasi sehingga setiap anak buah kalian atau subordinate kalian bisa membaca, ya, bisa membaca, mengerti nih apa yang disampaikan. Nah, setelah dibaca, seorang pimpinan harus mensosialisasikan. Hai tim, ya, halo tim-tim, ya, halo karyawan saya nih, ya. Ini loh yang ingin dicapai oleh perusahaan kita. Ini loh yang ingin diraih oleh perusahaan kita. Ya, nah dari situ semua karyawan akan mengamini. Walaupun ada yang juga, aduh, apa bisa? Apa mungkin? Seorang pimpinan meyakinkan bahwa kita akan mencapai ini dengan kerja sama tim yang solid. Ya, jadi yang pertama tadi tentukan target perusahaan. Nah, setelah terbentuk target perusahaan, ya, kita akan menentukan yang kedua adalah namanya target departemen. Ya, jadi ada target perusahaan, ada target departemen. Tentunya ada turunannya. Misalnya nih, target perusahaan adalah mencapai penjualan 1 miliar setahun, misalnya ya. Nah, itu diturunkan menjadi target departemen. Jadi misalnya nih, di perusahaan saya, kita punya 6 departemen. Masing-masing departemen dapat target penjualan. Ya, misalnya target departemen operation. Operation dapat target misalnya 500 juta. Ya, sehingga dari target perusahaan diturunkan menjadi target departemen. Sehingga setiap departemen bisa jadi mendapatkan target, bisa jadi juga tidak mendapatkan target, tergantung kebijakan dari perusahaan. Nah, dari target perusahaan turun dari target departemen, si departemen ini ya mendapatkan target, lalu dia menyusun namanya program. Ya, menyusun program-program bagaimana mencapai target 500 juta tadi, si departemen operasional. Nah, disinilah mulai keterlibatan tim. Ya, tim akan diskusi, akan sharing, mengumpulkan anggotanya, departemennya akan mengumpulkan anggotanya. Teman-teman, kita mendapatkan target dari Pak Salva 500 juta nih. Ayo kita sama-sama nih, kita junjung bareng, kita mau kerjakan apa nih? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, misalnya departemen sales dapat target, ya, misalnya 200 juta dari target perusahaan 1 miliar. Nah, 200 juta ini program apa yang mau kita kerjakan, ya, below the line, above the line, apapun yang lain, silakan, ya, libatkan tim Anda untuk menyusun, ya, libatkan tim Anda menyusun apa yang mau kita kerjakan. Tentunya kita harus brainstorming, kita harus belajar dari kompetitor, kita harus belajar industri sejenis melakukan apa, kita harus cek, kita harus ikut seminar, kita harus baca buku, apapun yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan target ini. Nah, dari target departemen turun lagi menjadi namanya target individu atau target karyawan. Ya, sehingga dari 500 juta tadi departemen operasional, lalu kita turunkan lagi menjadi target karyawan. Ya, misalnya manajer A dapat target misalnya 100 juta setahun. Ya, sehingga si manajer A ini tahu nih, oh setahun ini saya harus mencapai 100 juta rupiah. Sehingga karyawan akan tahu nih, oke, saya harus melakukan apa nih? Ya, dari program departemen tadi, saya harus berkontribusi apa? Ya. Nah, dari sini si karyawan ini akan termotivasi nanti untuk mengejar targetnya. Karena kalau suatu perusahaan tidak tahu targetnya mau kemana, target departemennya apa, target individunya apa, ya akhirnya akan bingung, akan acak gitu ya. Karena nggak tahu nih akan mencapai apa. Bayangkan kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Ya, pakai kendaraan apa, berapa lama. Nah, tadi ketika kita sudah menentukan target perusahaan, kita sudah tahu tujuannya. Kendaraannya dengan apa? Dengan program-program tadi. Ya, dengan program-program tadi. Dan juga ditambah dengan strategi. Strategi bagaimana mencapai supaya program ini bisa tercapai, ya minimal di atas 80% lah. Ya, sehingga paling tidak apa yang diinginkan oleh pimpinan bisa tercapai. Oke, dari target perusahaan sudah, target departemen sudah, target individu sudah. Nah, setelah itu dirumuskan ya menjadi satu ketetapan, menjadi suatu keputusan. Ya, biasanya tim kami melakukan namanya kick-off meeting. Kick-off meeting ini acara tahunan bagaimana ketika kita mau memulai suatu pekerjaan, kita mulai dengan komitmen. Nah, komitmen ini dimulai dari saat kick-off meeting ini. Apa yang ingin kita capai, bagaimana cara mencapainya, lalu apa yang didapat dan sebagainya. Ya,
Nah, setelah itu selesai, yang berikutnya adalah kita menentukan namanya kapan kita melakukan evaluasi. Ya, biasanya di perusahaan saya kita ada namanya quarter meeting, ya 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali dirasa kecepatan, bisa juga 6 bulan sekali. Sehingga ketika selama 3 bulan kita evaluasi, ternyata kok tidak mencapai, ada gap yang cukup lebar, ya kita bisa ubah programnya, kita bisa ubah strateginya, kita bisa lakukan perbaikan segera. Nah, kalau 6 bulan ya memang cukup lama ya. Tapi kalau memang tim kita terbatas, tim kita masih sedikit, 6 bulan masih oke. Artinya kita masih bisa melakukan improvement. Ya, kita masih melakukan perbaikan ketika hasilnya tidak sesuai. Ya, karena targetnya sudah jelas, ketika kita evaluasi aktualnya, kita ada gap-nya kan. Nah, gap ini yang kita evaluasi, kenapa ini nggak mencapai? Ya, siapa yang mengerjakan? Bagaimana caranya? Ke depan harus bagaimana? Ya, itu diperlukan ketika kita melakukan evaluasi. Ya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, kita perlu yang berikutnya adalah melakukan namanya apresiasi. Ya, ini dalam suatu perusahaan jangan lupa memberikan apresiasi kepada karyawan. Nah, apresiasi ini bisa bentuk penghargaan, bentuk piagam, bisa bentuk juga liburan, bisa bentuk jalan-jalan, atau bisa bentuk makan-makan bersama, ya, apapun. Tergantung dari kemampuan perusahaan masing-masing, ya. Karena dengan target 1 miliar tadi kan sudah ditentukan target profitnya, target marginnya, ya. Dengan target margin ini misalnya 1 miliar tercapai gitu ya, perusahaan mendapatkan profit misalnya 20%, dapatlah profit 200 juta. Nah, dengan 200 juta ini disisihkan misalnya 10%, berarti 20 juta untuk foya-foya, untuk dihabiskan untuk ke karyawan. Ya, tinggal dibagi nih. Dari 20 juta ini yang dibagikan untuk bonus ini dibagi kepada karyawan-karyawan yang terlibat di dalam target tadi. Ya, atau yang tidak terlibat pun juga diberikan, mungkin bentuknya juga lebih kecil begitu ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi apresiasi ini penting ya, tetapi sekali lagi tidak harus bentuk uang, bisa bentuk apapun, untuk makan pun juga oke ya, atau nongkrong bareng gitu ya, atau nonton bareng. Nah, berikutnya adalah ketika tadi kita melakukan evaluasi, ya kita juga perlu melakukan coaching. Nah, coaching ini bukan melakukan evaluasi apa yang sudah dikerjakan, tetapi coaching ini untuk saatnya kita mendorong tim kita yang mungkin kemarin loyo, kurang semangat, supaya tambah semangat. Coaching ini saatnya kita melakukan empati kepada tim kita. Ketika mereka mengalami kesulitan, kita bisa menolongnya, ya, atau kita memberikan jembatan kepada departemen lain atau kepada pimpinan. Ya, atau kita memberikan saran-saran ke depan, pelatihan atau training atau seminar yang perlu diikuti oleh si karyawan ini supaya dia bisa mencapai targetnya. Ketika coaching ini juga saatnya kita mendengar mereka apakah ada keluhan dari departemen lain, atau secara pribadi juga dia mendapatkan, secara pribadi mungkin dia juga ada keluhan, masalah keluarga atau masalah apapun. Jadi coaching ini saatnya kita membangun hubungan personal kepada tim kita. Nah, ini penting. Sehingga tim kita bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan. Oke, itu tadi Smart People, sebagian kecil bagaimana kita bisa membangun tim yang unggul. Ya, tadi dari mulai target perusahaan, target departemen, target individu, ya, ada proses evaluasi, ada proses coaching dan apresiasi. Ya, nah tentunya masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari proses ini. Ya, Smart People boleh kasih masukan, kasih tambahan supaya kita bisa belajar bersama nih. Ya, di kolom komentar. Nggak perlulah kasih komentar yang negatif-negatif. Ya, tentunya yang saya sampaikan ini dari pengalaman saya secara pribadi. Tentunya setiap kita sebagai seorang pengusaha, calon pengusaha punya perspektif yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like.